Pemirsa, inilah breaking news berita 1 News Channel bersama saya Liza Hasan. Pemerintah merilis informasi terbaru penanganan corona di Indonesia. Langsung saja kita akan bergabung ke Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Dampak dalam kehidupan sosial kita. Dampak COVID-19 bersifat multidimensi. Tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, budaya, dan juga perilaku serta kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Untuk itu, penanganan wabah COVID-19 harus menjadi komitmen dan juga kepedulian kita sebagai bangsa. Seluruh elemen harus bergerak, mengerahkan seluruh instrumen dan juga sumber daya secara bersama-sama, serentak, kolektif, dan juga masif. Kerjasama seluruh elemen masyarakat dan juga pemerintah adalah suatu keniscayaan. Dalam hari ini, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah ulama, zu'ama, dan juga cendekiawan Muslim Indonesia terus melakukan ikhtiar serta upaya dalam memberikan kontribusi keagamaan guna penanganan COVID-19. Hingga kini setidaknya sudah ada 5 fatwa yang ditetapkan untuk dijadikan panduan bagi masyarakat muslim. Di samping juga Majelis Ulama Indonesia membentuk Satgas COVID-19 dalam perspektif keagamaan. Fatwa-fatwa ini diharapkan untuk kepentingan optimalisasi peranata keagamaan sebagai solusi masalah kontemporer kita. Pelaksanaan ajaran agama sesuai dengan tuntunan syariah di satu sisi dan berkontribusi dalam mencegah peredaran COVID serta mengatasi dampak yang ditimbulkan di sisi yang lain. Salah satu di antara 5 fatwa itu adalah fatwa nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan zakat, infak, sedekah untuk penanggulangan COVID-19 dan dampaknya. Fatwa ini disusun sebagai kesadaran penuh organisasi keagamaan, entitas ulama untuk menghadirkan peranata agama sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh umat dan bangsa guna kepentingan mencegah, menangani, dan juga menanggulangi COVID-19 serta dampak ikutannya, baik dampak kesehatan, dampak sosial, maupun dampak ekonomi. Zakat merupakan ibadah mahdoh sebagai simbol ketaatan dan juga ketertundukan kita sebagai muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat vertikal. Tetapi pada saat yang sama, zakat merupakan salah satu peranata keagamaan yang berfungsi untuk menjamin keadilan sosial, menjadi solusi atas permasalahan ekonomi dan juga sosial, sehingga tidak muncul ketimpangan di tengah masyarakat. Zakat sebagai salah satu instrumen membangun kesetiakawan sosial. Di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, salah satu dampak serius yang butuh penanganan kita di samping aspek kesehatan adalah aspek ekonomi. Karena itu, Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwa zakat boleh dimanfaatkan untuk kepentingan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, dengan ketentuan-ketentuan tentunya. Yang pertama, jika didistribusikan untuk kepentingan mustahik secara langsung, hakul milki, maka penerima adalah merupakan salah satu di antara 8 asnaf yang sudah ditetapkan, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, mu'alaf, yang terlilit hutang, kemudian perbudakan, memerdekakan budak, ibnu sabil, dan atau fisabilillah. Kemudian distribusinya boleh untuk kepentingan modal kerja atau berbentuk uang tunai, berbentuk makanan pokok, keperluan pengobatan, atau hal yang sangat dibutuhkan oleh mustahik. Pemanfaatan harta zakat juga boleh bersifat produktif, seperti untuk kepentingan stimulasi kegiatan ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah. Kemudian jika didistribusi untuk kepentingan kemaslahatan umum, maka ini dimungkinkan dengan mengambil salah satu di antara 8 asnaf, yaitu asnaf fisabilillah. Pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya bagi kemaslahatan mustahik, seperti penyediaan alat pelindung diri untuk kepentingan tenaga medis pada saat penanganan korban COVID-19, untuk kepentingan disinfeksi, penyediaan disinfektan, pengobatan, serta juga kebutuhan relawan yang sedang bertugas melakukan aktivitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah. Zakat mal boleh ditunaikan dan juga disalurkan lebih cepat dari waktu wajib
sebelum sampai 1 tahun penuh apabila telah mencapai nisab. Ini ditujukan agar manfaat zakat bisa segera diterima oleh mustahik yang terdampak COVID-19. Hadirin shaimin shaimat, pemirsa dan netizen yang berbahagia. Di samping zakat harta, ada kewajiban zakat yang lain, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim yang memiliki kecukupan kebutuhan pokok pada akhir Ramadan yang didasarkan kepada jiwa. Zakat fitrah diwajibkan untuk kepentingan konsumtif, untuk kepentingan mensucikan jiwa bagi orang yang berpuasa, tuhratan lis-shaim, dan juga tu'matan lil masakin, memberi makan bagi orang yang miskin. Waktu penunaiannya pun juga fleksibel, mulai awal Ramadan sampai menjelang salat Id. Untuk kepentingan itulah kami menghimbau kepada masyarakat muslim untuk segera menunaikan zakat fitrah tanpa harus menunggu malam Idul Fitri tiba. Ini setidaknya memiliki 2 hikmah. Yang pertama, agar manfaat zakat bisa segera diterima mustahik yang membutuhkan. Dan yang kedua, agar tidak terjadi penumpukan orang dan barang di satu waktu sehingga potensial terjadinya penularan. Hadirin shaimin shaimat, pemirsa dan juga netizen yang berbahagia. Kami juga menghimbau kepada para amil zakat, las, bas, untuk proaktif mensosialisasikan teknik kewajiban membayar zakat dengan senantiasa mempertimbangkan dan juga memperhatikan protokol kesehatan. Memfasilitasi cara pembayaran berbasis digital serta meminimalisir interaksi secara fisik. Pembayaran zakat tidak harus ketemu fisik. Di dalam keterangan fikih tidak harus ada ijab qabul secara fisik bertemu. Di samping itu, amil juga perlu kreatif melakukan diagnosis atas kebutuhan real yang dihadapi oleh mustahik. Dengan harapan harta zakat yang diberikan kepada mustahik dapat menjadi solusi yang substantif atas masalah yang dihadapi. Bisa untuk mengatasi masalah kesehatannya jika mustahik sedang terbaring sakit, baik terkena COVID maupun sakit yang lain, masalah kebutuhan pokoknya, dan juga masalah ekonominya. Kebutuhan penanggulangan wabah COVID dan dampaknya yang jika tidak mungkin dipenuhi melalui harta zakat, masih bisa memperolehnya melalui instrumen keagamaan yang lain seperti infak, sedekah, dan juga sumbangan halal lainnya. Hadirin shaimin shaimat dan juga netizen yang berbahagia. Fatwa berikutnya adalah fatwa nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan juga salat Idul Fitri pada saat pandemi COVID-19. Fatwa ini disusun dalam rangka menjawab pertanyaan masyarakat dan juga guna dijadikan pedoman praktis bagi pelaksanaan takbir dan juga salat Idul Fitri 1441 Hijriah yang akan datang, agar pelaksanaan sesuai ketentuan syariah dan pada saat yang sama berkontribusi dalam pencegahan penularan COVID-19. Ada 7 bagian dari fatwa ini yang merupakan panduan praktis. Hadirin shaimin shaimat, pemirsa dan juga netizen yang berbahagia. Bagian yang pertama menegaskan soal hukum, bahwa sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, karena ini bagian dari syiar keagamaan. Disunnahkan bagi setiap muslim yang laki-laki, perempuan, yang sedang berada di perjalanan, di rumah, yang sedang di rumah sakit, diberikan kesunahan itu. Sholat Idul Fitri bisa dilaksanakan di tanah lapang, di masjid, di mushola, dan juga di rumah. Ini hukum asal, ini bukan dispensasi. Bisa dilaksanakan di luar, bisa dilaksanakan di dalam. Tetapi kalau ada kebutuhan untuk kepentingan keselamatan jiwa, nanti ada ketentuan-ketentuan yang diatur berikutnya. Pada malam Idul Fitri diharapkan kita menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, dan juga tasbih sebagai simbol kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 bisa diangkat oleh Allah. Hadirin shaimin shaimat. Kemudian bagaimana pelaksanaan Idul Fitri di kawasan Covid? Salat Idul Fitri sebagaimana tadi ditegaskan bahwa boleh dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, musola. Kalau kita memilih tempat di luar rumah, maka harus ada kondisi salah satu di antara 2 ini.
Yang pertama, kawasan sudah terkendali pada saat 1 Syawal nanti. Apa indikatornya? Salah satu indikasinya ditandai angka penularan sudah menunjukkan kecenderungan menurun. Dan ada public policy terkait dengan pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan. Berdasarkan apa? Berdasarkan otoritas yang punya kompetensi dan juga kredibilitas. Otoritas di bidang epidemiologi, otoritas di bidang kesehatan masyarakat yang amanah, yang kompeten dan kredibel. Kemudian kondisi yang kedua berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas COVID dan diyakini tidak terdapat penularan. Apakah ada? Karena masyarakat kita luas, bangsa kita dengan daerah yang sangat luas, tentu ada keragaman kondisi faktualnya. Seperti di kawasan pedesaan yang terisolasi, kemudian di kepulauan terpencil, atau perumahan terbatas yang homogen, yang tidak ada COVID-19, tidak ada korban, tidak ada terkena, dan tidak ada orang lalu lalang keluar masuk yang diduga menjadi carrier. Sementara sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan penyebaran COVID yang belum terkendali. Tetapi baik dilaksanakan di luar maupun di dalam rumah, sholat Idul Fitri harus melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya potensi penularan, antara lain dengan memperpendek bacaan sholat dan juga pelaksanaan khutbah. Hadirin saimin saimat, pemirsa dan netizen yang berbahagia, kemudian bagaimana panduan sholat Idul Fitri berjamaah? Secara umum ini sama dengan aktivitas biasa, cuma bisa kita perpendek, kita percepat seiring dengan keamanan dan juga kenyamanan kita. Sebelum sholat disunahkan untuk memperbanyak takbir, tahmid, dan tasbih, kemudian menyeru as-salah jami'ah dan aktivitas sholat sebagaimana biasa. Yang berikutnya, doa iftitah dan sholat aktivitas bisa dilaksanakan sebagaimana kita melaksanakan sholat Idul Fitri yang kita lakukan dari tahun ke tahun. Ketentuan yang berikutnya, bagaimana tata cara khutbah? Tata cara khutbah bisa dilaksanakan baik di rumah maupun di masjid atau di tanah lapang. Khutbah Id hukumnya sunnah yang merupakan kesempurnaan salat Idul Fitri. Dilaksanakan dengan 2 khutbah sebagaimana kita melaksanakan khutbah Jumu'ah. Jadi secara rinci diawali dengan takbir 9 kali, kemudian membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, membaca salawat, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wasiat taqwa, dan juga membaca ayat Al-Quran. Kemudian duduk sejenak, setelah itu berdiri, membaca takbir sebanyak 7 kali, memuji Allah dengan hamdalah, membaca salawat, berwasiat takwa, dan mendoakan kaum muslimin. Hadirin saimin saimat, pemirsa dan netizen yang berbahagia, kemudian bagaimana teknis pelaksanaan salat Idul Fitri di rumah? Prinsipnya tata caranya sama, bisa dilakukan dengan berjamaah atau dilakukan dengan sendiri. Jika dilakukan dengan berjamaah, minimal jumlahnya 4, 1 imam 3 makmum, setelah itu ada salah satu di antaranya menjadi khotib. Tetapi jika jumlah jamaah kurang dari 4, atau jika di dalam pelaksanaan jamaah di rumah tidak ada orang yang memiliki kompetensi atau keberanian berkhutbah, maka sholat Idul Fitri dilakukan tanpa melakukan khutbah. Nah, khusus jika dilaksanakan sholat sendiri, maka bacaannya tidak perlu dikeraskan dan tidak perlu ada khutbah. Hadirin pemirsa dan netizen yang berbahagia, yang terakhir yang kami sampaikan soal panduan takbir Idul Fitri. Nah, di malam Idul Fitri perlu kita gemakan takbir, tahmid, dan juga tasbih sebagai kesyukuran kita atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat yang diberikan, sekaligus sebagai doa untuk kepentingan agar COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kami menghimbau kepada segenap umat Islam, pemerintah dan juga masyarakat untuk menggemakan takbir, tahmid, dan juga tahlil saat malam Idul Fitri sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah, sekaligus doa yang kita panjatkan agar COVID-19 diangkat
oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Sekali lagi kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, selamat menyongsong Idul Fitri 1441 Hijriah, dengan harapan mudah-mudahan seluruh amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar doa dan juga munajat kita, sehingga wabah Covid-19 diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali hidup normal menuju bangsa Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih, wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.